Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman semuanya mempunyai kabar yang luar biasa baik. Eh, saya akan menyapa teman-teman yang ada di rumah. Halo, shalom. Shalom. Terdengar kabarnya sangat baik ya teman-teman. Saya juga tidak lupa menyapa teman-teman yang ada di sini. Shalom Mbak Carla. Shalom Pak Kalu. Shalom Mas Arya. Shalom. Gimana kabarnya teman-teman yang ada di sini? Luar biasa. Mas Arya? Luar biasa. Ya, terdengar semuanya sehat ya teman-teman. Saya harap teman-teman besok mempunyai kabar yang sama seperti hari ini, yaitu sehat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Udah nggak kerasa hari Sabtu lagi ya teman-teman, ya nggak Mbak? Ya, betul banget. Waktunya kita untuk apa sih hari Sabtu tuh? Persekutuan dong Mbak. Persekutuan apa? Persekutuan remaja pemuda. Nah, Fresh. hari Sabtu itu waktunya kita untuk berkumpul, bersekutu, memuji nama Tuhan di Persekutuan Pemuda Remaja GKJ Jepres. Dan tiba saatnya sekarang, mari kita memulai persekutuan kita hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa, saya antarkan. Tuhan Allah Bapa yang berada di kerajaan surga yang mulia, selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Puji dan syukur kami panjatkan padamu atas berkat dan rahmat-Mu yang boleh kami terima. Tuhan, sebentar kami akan memulai persekutuan pemuda remaja GKJ Jepres ini. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya katakan amin. Ya, nggak usah lama-lama lagi. Mari kita masuk dalam persekutuan remaja pemuda GKJ Jepres hari ini. Mari kita pujikan Bapa yang kekal. Yang sempurna telah ku terima.
untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Teman-teman, tiba saatnya kita untuk melihat kesaksian Mas Putro. Cekidot. Shalom teman-teman, selamat sore. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini saya diizinkan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Teman-teman, saya ingin menceritakan betapa baiknya Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Sekitar 2 minggu yang lalu, saya sedang diuji dengan Tuhan. Seperti yang kita ketahui ya, kalau pandemi ini membuat kita terpaksa harus stay at home, work from home, school from home, dan lain sebagainya yang dari rumah gitu. Saya, dan seperti yang teman-teman ketahui juga, saya ini seorang mahasiswa yang makannya cuman Indomie, lebih sering Indomie. Dan saya harus berpikir bagaimana caranya untuk memanage uang dengan baik agar keperluan atau kebutuhan-kebutuhan saya ini bisa tercover, karena sudah sulit sekali ya mendapatkan kerja part time yang di luar, harus pinter-pinteran cari duit. Banyak lah pokoknya yang membuat saya harus nggak kayak dulu, nggak boros gitu loh. Dan 2 minggu yang lalu saya diperhadapkan tentang suatu pergumulan. Sebenarnya 2 minggu yang lalu itu juga Tuhan menjawab doa saya, teman-teman. Karena ekonomi sedang menurun, saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku pengen dong dapat kerja, aku pengen dong bisa part time lagi kayak dulu. Soalnya ini udah mepet banget nih, udah nggak bisa jajan bisa, tapi nanti kebutuhan lain udah nggak bisa gitu. Dan di sisi lain saya juga nggak mau merepotkan orang tua saya. Susah juga ya ternyata jadi pelajar, jadi mahasiswa itu. Dan di situ saya berdoa sama Tuhan. Tapi entah anehnya, mulai dari semester 3 sampai semester 4, dan ini saya masuk ke semester 5 ini, sepertinya Tuhan nggak memberikan saya pekerjaan gitu. Ya mungkin beberapa kali Tuhan memberikan project kepada saya, tapi baru benar-benar dijawab Tuhan itu saya lupa. Pokoknya bulan-bulan ini Tuhan menjawab doa saya dengan memberikan saya sebuah pekerjaan. Tiba-tiba kakak saya yang ada di Tangerang itu menghubungi saya gitu. Dia tanya kalau kamu masih kuliah enggak? Dan liburnya kapan? Saya jelaskan kalau saya sedang libur di masuk semester 5 gitu. Terus kakak saya memberikan nomor temannya untuk katanya ada lowongan pekerjaan gitu. Dan singkat cerita, saya berkenalan dengan temennya lewat WhatsApp. Terus sudah mengurus semuanya berkasnya, dan jadilah saya melamar di sebuah pekerjaan. Basicnya ada di Hong Kong dan di Filipina. Jadi saya harus bekerja di dalam rumah gitu. Saya pikir wah untung banget nih bisa kerja di rumah gitu, santai selama liburan. Terus
Intinya enak lah, siapa sih yang nggak ingin kerja di rumah, ya tercover kebutuhannya gitu. Saya langsung ucap syukur sama Tuhan. Eh, Puji Tuhan banget Tuhan, kau beri pekerjaan kepada saya meskipun saya belum diterima waktu itu. Terus saya mulai melamar, dan ketika melamar saya juga cukup gugup. Udah lama banget nggak bikin apa CV, nggak bikin application letter atau surat lamaran gitu tuh, cukup bikin saya deg-degan. Saya berulang kali tanya kakak saya, ini udah bener belum gitu. Apalagi pekerjaannya ada di Hong Kong, otomatis mau nggak mau saya harus kembali lagi belajar menggunakan bahasa Inggris lagi, meskipun bahasa Inggris saya masih belepotan sekali teman-teman. Dan di situ akhirnya terjadilah sebuah interview di hari Minggu, tepat banget ya waktu kita ibadah gitu. Saya sudah ibadah secara online, kemudian menunggu mulai mempersiapkan diri nih, kayak menghafalkan apa yang harus saya omongkan nanti, apa yang saya harus jawab ketika ditanyain. Di satu titik akhirnya semua mulai membuka kamera. Ada satu HRD dan satu lagi kayaknya kayak kepala divisi gitu. Mereka mewawancarai saya secara gantian. Beberapa kali saya nggak denger, saya sebenarnya bukan nggak denger, saya nggak tahu mereka ngomong apa gitu. Jadi ketika mereka ngomong, saya Google Translate, oh gini. Dan di satu kesimpulan saya lupa kalau di pekerjaan itu kan harusnya ada yang namanya kontrak kerja ya. Saya menanyakan apakah ada kontrak kerja di sini, dan mereka jawab ada gitu. Saya akan emailkan kontrak kerja perusahaan ini ke kamu sekalian lihat juga gajinya itu sekian gitu. Dan sebenarnya saya udah tahu sih gajinya berapa. Di situ saya bingung. Saya menceritakan kalau akhir Juli saya harus kembali ke kampus. Saya harus kuliah kembali, dan saya kasih tahu jadwal kuliah saya itu hari ini jam sekian. Jawaban mereka cuma satu, kami nggak menerima anak kuliahan. Kalau kamu mau, kamu silahkan ambil pekerjaan ini. Mereka menggaransikan saya untuk oke, kalau kamu berani cuti kuliah, saya terima kamu di pekerjaan ini. Jadi di interview itu saya udah diterima. Kemungkinan besar saya diterima, tapi di sisi lain saya juga berpikir kalau saya cuti nanti nggak bisa kuliah dong, nanti harus berhenti, nanti pelayanan saya harus terundur gitu. Akhirnya mereka memberikan waktu kepada saya 1 hari untuk berpikir, dan ketika Zoom-nya mati, meeting-nya mati, saya tanya ke kakak saya dan ibu saya. Setelah perbincangan panjang, ibu saya tidak mengizinkan saya untuk cuti. Di sisi lain saya juga bingung gitu, kalau saya nggak ambil ini pekerjaan, ini gajinya lumayan buat saya ya teman-teman. Buat saya yang nggak punya duit ini, itu kontrak kerjanya lumayan gede. Kalau saya boleh cerita, saya ini juga kaget. Saya dikontrak 1 tahun itu $4.300. $4.300 kalau di Indonesia sama dirupiahkan itu sekitar 60 juta setahun. Bagi saya itu gede banget ya. Lalu saya juga berpikir, nanti kalau saya ambil ini, ibu saya minta saya nggak boleh cuti dan harus pindah ke kuliah malam, dan itu sangat sulit buat saya, soalnya dari pagi harus lihat komputer, malamnya komputer lagi karena harus kuliah. Lalu saya memutuskan untuk diam dulu. Saya ambil motor, saya keluar jalan-jalan sore gitulah. Di motor saya berdoa sama Tuhan, saya cerita, ya ngobrol lah kayak orang gila gitu. Tapi memang begitu caranya ngobrol sama Tuhan, ngobrol aja teman-teman, ngobrol. Saya ceritakan, Tuhan ini gimana sih, saya nggak bisa ngambil ini karena nanti kalau saya ambil saya juga nggak bisa pelayanan. Meskipun pelayanan saya di gereja
di gereja terbengkalai nanti, terus pelayanan saya di luar gereja juga terbengkalai. Saya takut itu. Apalagi belakangan ini saya sedang merencanakan pelayanan di media YouTube bersama teman-teman saya di luar. Jadi kita udah kayak punya kontrakan sendiri gitu ya buat bikin konten. Itu baru jalan, masa iya sih saya harus tinggalin gitu aja. Setelah saya bergumul, saya langsung merasakan kalau Tuhan tuh bilang, apa selama ini hidupmu itu belum tercover sih? Saya pikir, ya juga ya Tuhan. Makan juga bisa, jajan ya bisa, meskipun kayak 1 minggu sekali baru jajan yang enak-enak, yang jajan di luar 2 minggu sekali, nggak harus sebulan 10 kali kan. Terus di sisi lain juga saya berpikir kalau nanti saya udah pegang uang, saya takut nggak semangat kuliah lagi. Dan yang paling saya nggak bisa lepasin adalah nanti saya nggak bisa pelayanan. Sedangkan saya ini mahasiswa yang belajar tentang Alkitab. Nanti lucu banget dong, orang belajar Alkitab kok nggak pelayanan gitu kan. Terus akhirnya saya fix nih, saya udah memutuskan gitu. Toh nanti juga kalau saya yakin kok Tuhan itu memberi segala sesuatunya tepat pada waktunya. Jadi semua jawaban yang saya berikan setelah saya pulang ke rumah ya, setelah jalan-jalan tadi saya sampai rumah, besoknya saya cerita ke HRD itu kalau sorry mam, saya nggak bisa buat melanjutkan kontrak ini atau nggak bisa bekerja, saya mau melanjutkan kuliah gitu. Dan puji Tuhannya mereka mengerti dan mereka juga bilang kayak semoga di lain kesempatan kita bisa bekerja sama lagi gitu. Jadi teman-teman, saya setelah itu justru saya lega. Saya berpikir kalau Tuhan tuh sangat baik karena sudah memberikan saya kesempatan untuk memilih bekerja atau pelayanan. Meskipun saya juga tahu jawabannya kalau bekerja itu juga melayani Tuhan gitu. Tapi kan saya masih kuliah dan pekerjaan ini tuh mengganggu kuliah. Menurut saya segala sesuatu yang mengganggu kuliah dan pelayanan itu harus dipikirkan. Nggak semua berkat, nggak semua yang diberikan kepada kita itu dari punya tujuan baik gitu loh. Saya takutnya nanti kalau saya ambil ini nanti malah saya sakit-sakitan karena capek begitu. Jadi teman-teman yang saat ini sedang bingung, teman-teman yang saat ini sedang galau tentang pekerjaan ataupun sekolah, jangan takut karena saya percaya Tuhan Yesus akan memberikan jalan selalu, memberikan jalan keluar, dan terutama berserah selalu sama Tuhan, karena ikut Tuhan tuh memang di dalam Alkitab itu menjelaskan kalau ikut Tuhan tuh menderita gitu. Jangan kaget. Tapi ya itu adalah hal yang harus dibayar ketika kita mengikut Tuhan. Jangan takutlah teman-teman, semua akan diberikan pada waktunya. Saya yakin teman-teman yang saat ini mungkin belum ada pekerjaan, teman-teman akan diberikan pekerjaan yang layak dan yang baik oleh Tuhan nanti kalau pada waktunya. Begitu pula teman-teman yang saat ini sedang bingung mau ke kampus mana atau mau kuliah atau mau sekolah di mana. Saya yakin teman-teman akan diberikan kampus yang terbaik dimanapun kamu diletakkan, disitulah ladang pelayananmu. Begitu teman-teman. Dan saya mau ucap syukur karena 2 minggu ini saya menjadi plong. Ternyata Tuhan memang masih dan akan selalu sangat peduli kepada saya. Doa saya dijawab meskipun saya harus menolak. Tapi pada akhirnya itulah yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan masih peduli dengan kita semua kok. Jangan putus semangat, jangan mengelokro, dan tetap menyerahkan kehidupan ini pada Tuhan. Terima kasih teman-teman, God bless you. Terima kasih Mas Putra untuk kesaksiannya yang bisa menjadi rema untuk kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih untuk pelayanannya Mas Putra. Saya akan sedikit mengulas dari cerita Mas Putra tadi.
makna dari kesaksian Mas Putra tadi menurut saya pribadi adalah sangatlah mengambil keputusan yang sangat besar, di mana Mas Putra mengutamakan Tuhan dan menyimpangkan tawaran yang mengganggu kuliah dan pelayanannya. Terima kasih Mas Putra, kesaksian Mas Putra tadi sangat bermanfaat bagi kita, di mana kita bisa belajar dari kesaksian Mas Putra untuk selalu mengandalkan Tuhan dan selalu memprioritaskan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk selanjutnya kita mau mendengarkan kesaksian dari Mbak Nino, tapi kita mau pujikan terlebih dahulu bersamamu Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, aku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagimu. Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan, amin. Pada kesempatan hari ini saya mau sharing dan cerita langsung saja ya teman-teman. Di akhir tahun 2020 saya diperhadapkan dengan pilihan untuk saya diberikan kenaikan karir atau yang biasanya disebut dengan kenaikan jabatan seperti itu. Semua orang yang bekerja pasti senang teman-teman kalau ditawari dengan promosi jabatan, kenaikan jabatan, karena otomatis gajinya itu juga lebih tinggi teman-teman. Dan saat itu saya juga cuma manusia biasa ya, saya juga tergiur dan saya juga mau mencoba. Nah, waktu saya mencoba, sebelumnya lingkungan kerja saya itu baik-baik saja teman-teman, dan nyaman sekali saya kerja di tempat itu gitu. Tapi lambat laun ketika saya sudah mencoba, saya berada dalam jabatan itu, teman-teman kerja saya yang semula baik-baik saja sekarang menjadi tidak baik-baik saja. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi, tapi setelah itu saya tetap bertahan teman-teman, walaupun teman-teman kerja saya sudah tidak bisa diajak kerjasama, tapi di situ saya tetap profesional, saya harus tetap berjalan gitu. Tetapi ketika saya berpikir lagi teman-teman, jam kerjanya juga tidak seperti pada porsinya gitu. Karena apa? Di jam waktu saya kerja kemarin, seharusnya saya itu kalau berangkat pagi ya pulangnya jam 5 sore, tapi ini enggak, jam 9 pagi. Kadang tuh saya harus lembur sampai pagi lagi, jam 1 atau jam 2 pagi. Itu bisa terhitung dalam 1 bulan itu saya bisa pulang pagi itu sampai 6 kali 7 kali. Itu saya harus menyelesaikan banyak tugas yang harus saat itu juga harus selesai. Mungkin saya bisa buat tetap, ini tantangan gitu loh. Iya, saya tahu itu tantangan, tapi kondisi fisik dan kesehatan saya itu tidak bisa gitu. Saya tidak bisa memaksa kesehatan saya. Akhirnya saya drop, saya jatuh sakit. Dan itu membuat saya itu seperti merasa bimbang dan merasa gimana ya, saya harus memutuskan seperti apa saya harus berhenti gitu loh. Apalagi pandemi juga, covidnya itu ya seperti saat ini teman-teman, kita nggak bisa memprediksikan kapan covidnya ini bisa selesai gitu kan. Dan ketika itu saya rundingan sama keluarga saya, teman dekat saya, dan sahabat-sahabat saya, dan mereka juga menyarankan untuk saya selesai gitu. Awal tahun 2021 menjadi awal dimana saya melepas status saya dari seorang pekerja menjadi seorang wirausaha. Awal saya merasa biasanya pagi berangkat, sore atau malam baru pulang. Saya harus menyesuaikan dengan kebiasaan saya sebelumnya, yang saya sebelumnya kerja, sekarang di rumah membangun usaha. Itu hal yang sangat-sangat tidak mudah teman-teman, harus saya lewati. Saya harus melewati semua 3 bulan baru saya bisa menyesuaikan sampai sekarang. Yang puji Tuhan, sebelum saya resign, saya sudah memiliki usaha warung makanan, kayak tempat makanan seperti itu. Mungkin sebagian teman-teman tahu apa usaha saya. Ya, saya punya warung seblak ya, karena memang hobi saya makan pedas dan saya juga suka seblak. Jadinya saya masak sendiri, saya jual sendiri, ternyata banyak orang yang juga suka gitu teman-teman. Jadinya saya menjadi optimis, oke, saya harus mengembangkan usaha ini menjadi lebih baik lagi.
Dan puji Tuhan, usaha saya dari nol saya bangun, dari semenjak saya masih kerja, ketika ada yang order sebelah saya harus nunggu waktu istirahat dulu, saya buatkan, lalu saya antar untuk teman-teman saya yang ada di kantor, sampai saya kadang nggak makan waktu jam istirahat demi untuk memenuhi pesanan seperti itu. Semua hal sudah saya lewati teman-teman. Ketika saya membangun usaha ini sampai sekarang saya bisa bertahan sampai sekarang, itu juga berkat kasih campur tangan Tuhan juga teman-teman. Saya merasa seperti saya sangat-sangat diberkati, walaupun saya belum pernah bekerja sendiri seperti ini ya. Berwirausaha itu nggak semudah yang kita bayangkan teman-teman. Tapi puji Tuhan, dari usaha saya ini saya bisa menjadi berkat untuk orang lain. Saya bisa memenuhi kebutuhan saya bisa membantu orang tua saya, dan saya tidak membebani orang lain seperti itu. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut. Ikut sertakan Tuhan di dalamnya, karena semua hal yang kita alami Tuhan pasti akan campur tangan. Tuhan akan selalu membantu apa yang kita butuhkan, apa yang terbaik buat kehidupan kita, orang-orang yang mendukung kita. Ikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. 2, ada keluarga kita yang akan selalu menjadi teman sahabat yang baik. Ikut sertakan juga sahabat-sahabat kita, teman dekat kita, untuk boleh mendukung dan memotivasi kita dalam doa. Seperti itu teman-teman. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu ketika nantinya teman-teman menghadapi sebuah permasalahan dalam kehidupan. Jangan takut, kita harus terus percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita dalam keadaan apapun, dan Mbak Nino saat ini sudah membuktikannya. Oke. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Mbak Nino atas kesaksiannya yang sangat memberkati. Kita belajar banyak ya dari Mbak Nino teman-teman, bahwa dari pekerjaannya Mbak Nino itu setelah naik pangkat Mbak Nino banyak mendapat tantangan dari Tuhan, dari teman-temannya, dari waktu bekerja pun juga tidak beraturan teman-teman. Dan Mbak Nino di situ berpikiran untuk melanjutkan atau berhenti ya. Dan Mbak Nino mendiskusikannya bersama orang tuanya, dan tidak lupa Mbak Nino juga minta campur tangan Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk memberikan hikmat mana yang harus dia pilih, apakah jalan yang telah dia pilih nanti itu berkenan enggak di hadapan Tuhan, apakah jalan yang dia pilih itu sesuai dengan passion Mbak Nino ataupun yang lainnya. Tapi akhirnya Tuhan jawab, dan akhirnya Mbak Nino memilih untuk resign dan membuka usaha baru. Semoga usaha Mbak Nino lancar dan keluarga selalu diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Mbak Nino untuk kesaksiannya. Teman-teman, saat ini kita mau memberikan persembahan. Dan teman-teman yang mau mengumpulkan persembahan bisa dikumpulkan melalui kantor gereja. Dan saat ini kita mau pujikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu.
sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Teman-teman, saat ini kita masuk ke dalam ruang pengumuman. Yang pertama yaitu pengumuman ulang tahun. Selamat ulang tahun bagi teman-teman yang merayakan kelahirannya di bulan Juni. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya damai sejahtera selalu melingkupi teman-teman. Dan tidak lupa teman-teman diberikan kesehatan dan keluarganya diberikan kesehatan juga. Tiba saatnya teman-teman kita mau berdoa. Doa dipersilakan. Mari teman-teman kita satu dalam doa saya hantarkan. Terima kasih Tuhan, kami telah bersekutu, kami telah memuji dan menyembah-Mu, dan kami sudah mendengarkan kesaksian dari teman-teman kami ya Tuhan yang begitu luar biasa. Kau campur tangan dalam hidupnya, Kau menyertai kehidupannya Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Kau memberkati dan Kau sucikan ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat membantu pelayanan di PRKJ ya Tuhan. Dan Kau berkati yang mengelola, dapat mengelola dengan baik ya Tuhan. Dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman yang saat ini berulang tahun. Kiranya Kau berkati mereka lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau berkati sekolahnya, Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati apapun yang sedang dilakukannya ya Tuhan. Biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu dan biarlah mereka dapat menjadi terang dan garam ya Tuhan di tengah dunia ini. Menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keluarganya, kiranya Kau berkati keluarganya dengan tulus dalam merawat teman-teman kami ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan kami saat ini, Kota Solo khususnya ya Tuhan, yang kasusnya semakin melonjak, virus corona ini Tuhan. Kiranya Engkau yang campur tangan Tuhan, Engkau yang hilangkan ya Tuhan virus ini dari kota kami Tuhan. Kami sedih Tuhan mendengar berita-berita yang ada di TV ataupun berita lewat HP ya Tuhan, berita meninggal, berita banyak Tuhan yang kami dengar. Kiranya Engkau Tuhan yang turun atas kami, Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan. Biarlah kami di sini dapat menjaga kesehatan kami masing-masing dan kami bisa hidup seturut dengan Engkau ya Tuhan. Walaupun kami ibadah dari rumah, biarlah kami tetap semangat Tuhan untuk bersekutu kepadamu Tuhan. Dan berkati untuk setiap pasien biarlah dapat semangat untuk sembuh, dan berkati untuk tenaga kesehatan yang merawat. Kiranya Kau berikan ketulusan hati, Kau berikan kelapang dadaan ya Tuhan untuk merawat dengan baik, untuk melayani dengan sepenuh hati mereka Tuhan. Dan sebentar ya Tuhan kami mau menutup persekutuan kami pada malam hari ini. Kiranya apa yang kami dapat dari persekutuan ini kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dosa kami serahkan ya Tuhan doa-doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Gak kerasa ya Mbak ya? Ya. Dari penghujung acara aja. Tadi kayaknya kita baru mulai deh, tapi udah jam ya. Ya. Jadi kita harus mengakhiri persekutuan pemuda remaja hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video ini. Dan saya berharap teman-teman di rumah dan di sini juga yang tadi melihat kesaksian dari Mas Putra dan Mbak Nino, dibukakan pikirannya untuk bisa lebih dan lagi untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan teman-teman dan selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan teman-teman juga. Dan mari kita pujikan Ajaib Kau Tuhan.
terpandang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, oh segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita mau ngingetin untuk teman-teman yang ada di rumah dan di sini untuk selalu patuhi protokol kesehatan dan selalu jalankan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak dan lain-lainnya. Saya tidak hafal jadinya teman-teman di rumah stay healthy dan stay positif. Bye.